Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini saya akan membawakan materi yaitu mencegah kecanduan game online. Adapun tujuannya yaitu untuk memberikan pemahaman terhadap anak-anak tentang dampak kecanduan game online. Nah, terlebih dahulu kita ketahui game online adalah jenis permainan komputer yang memanfaatkan jaringan komputer. Jaringan yang biasanya digunakan adalah jaringan internet dan yang sejenisnya, serta selalu menggunakan teknologi yang ada saat ini seperti modem dan koneksi kabel. Biasanya permainan daring disediakan sebagai tambahan layanan dari perusahaan penyedia jasa online atau dapat diakses langsung melalui sistem yang disediakan dari perusahaan yang menyediakan permainan tersebut. Sebuah game online bisa dimainkan secara bersamaan dengan menggunakan komputer ataupun handphone dalam sebuah jaringan. Nah, perlu anak-anak ketahui dampak dari kecanduan game online. Adapun dampak positifnya, yang pertama itu membuat orang pintar. Penelitian di Manchester University dan Central Seaford University membuktikan bahwa gamer yang bermain 18 jam per minggu memiliki koordinasi yang baik antara tangan dan mata setara kemampuan atlet. 2. Meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Riset di Indonesia membuktikan bahwa pria yang mahir berbahasa Inggris di sekolah atau universitas tanpa kursus adalah mereka yang bermain game. Yang ketiga, menghilangkan stres. Bermain game dapat mengendurkan ketegangan saraf. Adapun dampak negatif yang perlu anak-anak ketahui, yang pertama yaitu menimbulkan efek ketagihan, membuat orang terisolir dari kehidupan sekitarnya. Yang ketiga itu membuat orang menjadi malas. Yang keempat, mengganggu kesehatan. Yang kelima, menimbulkan masalah psikologis apabila terlalu dipikirkan. Yang keenam itu mengganggu kehidupan dunia nyata. Yang ketujuh, pemborosan apabila kecanduan game online. Adapun faktor penyebabnya, perlu anak-anak ketahui bahwa faktor apa saja sih yang membuat seorang kecanduan game online. Yang pertama itu game yang selalu bermunculan. Kemudian teknologi yang kian berkembang dari waktu ke waktu membuat para developer game berlomba-lomba untuk membuat game terbaru yang menarik perhatian para pecinta game. Genre game yang disediakan pun bervariasi dengan menawarkan berbagai visual yang menarik, dan terkadang untuk memainkan pun membutuhkan skill yang cukup mumpuni yang memaksa calon pemain harus merogoh kocek cukup dalam untuk sebuah video game saja. Ini ditandai dengan hadirnya berbagai macam platform untuk mengunduh game seperti Steam, Google Play Store yang menyediakan ratusan game seperti game gratis maupun game yang berbayar. Namun ada juga sebagian orang yang cenderung lebih memilih bermain game melalui gawe mereka. Pemain game cenderung tertarik untuk membeli sejumlah item berupa skin atau diamond yang untuk mempercantik karakter yang dimainkan dan menambah kekuatan karakter. Dalam sebuah game PlayerUnknown's Battleground atau biasa disebut dengan PUBG Mobile dan Mobile Legends. Yang kedua, faktor pertemanan. Salah satu penyebab seorang kecanduan game online adalah faktor pertemanan itu sendiri. Ini ditandai seseorang yang sedang kecanduan game online karena kemungkinan pemain dapat bermain dengan temannya sendiri atau bahkan seorang yang tidak ia kenal sama sekali di dunia maya. Yang ketiga itu penghilang stres.
Tidak dapat diragukan bahwa bermain game itu sebagian orang dapat menyalurkan rasa penat dan jenuh dan sejenak melupakan aktivitas sehari-hari yang melelahkan. Ini ditandai dengan cara mereka mengekspresikan emosinya, yaitu bermain game online. Yang keempat, menawarkan dunia virtual yang mengasihkan. Sebagian orang berpendapat bahwa dengan bermain game dapat menjadi tempat pelarian dari dunia nyata ke dunia lain. Ini ditandai dengan pemain yang terkadang terlarut atau merasa ada dalam dunia video game tersebut yang hadir dalam cerita game itu sendiri, dan juga memberikan perasaan senang yang dapat menyebabkan seorang kecanduan. Yang kelima itu hadiah yang menggiurkan. Perkembangan e-sport yang telah didukung oleh Badan Ekonomi Kreatif atau biasa disebut BECRAF menjadi warna tersendiri untuk industri e-sport di Indonesia. Namun tetap saja bermain game terlalu berlebihan tetap tidak baik untuk kondisi psikologis anak-anak. Apabila anak-anak sudah menunjukkan ciri-ciri kecanduan tersebut, segeralah mencari alternatif hiburan selain bermain game dan mengurangi frekuensi bermain itu sendiri. Intinya, anak-anak selalu segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Adapun ciri-ciri yang kecanduan game online yang harus anak-anak waspadai. Yang pertama, memikirkan video game favorit terus-menerus. Yang kedua itu merasa tidak enak saat sedang jauh dari video game. Yang ketiga, merasa ingin menghabiskan waktu lebih dalam bermain game. Yang keempat, merasa tidak bisa berhenti atau mengurangi jam bermain game. Yang kelima, tidak ingin melakukan aktivitas lain selain bermain game. Yang keenam, munculnya masalah di sekolah, pekerjaan, dan di rumah akibat bermain game. Yang ketujuh, berbohong terhadap orang lain terkait lamanya waktu yang Anda habiskan untuk bermain game. Yang kedelapan, bermain game untuk obati suasana hati yang tak menentu. Adapun saya kasihkan kepada anak-anak sekalian untuk cara mengatasi kecanduan game online. Yang pertama itu, buat jadwal main game yang ketat. Dengan begitu, anak-anak sekalian bisa membagi waktu antara bermain game dan mengerjakan kewajibannya. Selain itu, jangan jadikan jadwal main game ini sebagai pajangan saja. Anda harus konsisten dalam mematuhinya. Tidak hanya itu, cobalah bisa biasakan untuk membatasi waktu dalam bermain game. Dengan begitu, kamu bisa menuliskannya di dalam sebuah catatan sebagai pengingat. Dengan begitu, anak-anak sekalian bisa mengulas kembali waktu yang anak-anak gunakan untuk bermain game. Yang kedua, jangan letakkan handphonenya atau smartphone-nya di kamar atau di kasur, karena orang yang cenderung menaruh smartphone di kamar tidur. Hal ini biasa dilakukan untuk mempermudah akses mereka untuk bermain game hingga larut malam sambil rebahan di kasurnya. Nah, untuk mengatasi kecanduan game online itu, cobalah anak-anak untuk meletakkan smartphone jauh-jauh dari kasur Anda. Hal ini diharapkan dapat mengurangi waktu yang anak-anak gunakan untuk bermain game. Yang ketiga itu, sibukkan diri anak-anak dengan berbagai macam aktivitas lain, misalnya berolahraga dapat menjadi cara mengatasi kecanduan game online yang sangat efektif. Selain bisa mengalihkan hadapan Anda dari layar smartphone atau televisi, berolahraga juga baik untuk kesehatan. Yang keempat, bersosialisasi dengan teman dan keluarga. Bermain game memang sangat seru anak-anak, apalagi jika dilakukan bersama teman-teman. Namun ingatlah, bersosialisasi dengan kerabat dan keluarga di kehidupan nyata juga sangat pentingnya
sama pentingnya bersosialisasi dan bersendah gurau bersama teman dan sekeluarga adalah cara mengatasi kecanduan game online yang ampuh. Yang kelima, mengeksplor bakat di dunia nyata. Untuk menghindari kecanduan game online, anak-anak harus memulai gaya hidup yang baru untuk mengeksplorasi bakat dunia nyata. Misalnya, suka memasak dan meracik makanan. Cobalah untuk anak-anak mencari tahu resep di dunia maya seperti di YouTube. Kemudian mencobalah memasaknya di rumah bersama keluarga sambil mengasah kemampuan dan mengeksplor bakat. Hal ini dilakukan untuk mencari kebiasaan atau gaya hidup yang baru yang anak-anak senangi supaya kemudian melepaskan diri dari ketergantungan game online. Yang keenam itu meminta bantuan keluarga dan teman. Jangan pernah meremehkan bantuan keluarga dan teman untuk menyelamatkan anak-anak dari kecanduan game online. Jika memang kebiasaan game online sudah merusak hubungan Anda dengan orang di sekitar, maka salah satu cara efektif untuk mengatasi adalah meminta bantuan kepada mereka dengan meminta bantuan orang-orang terdekat. Anak-anak mungkin akan mendapatkan saran atau pandangan baru untuk melepaskan diri dari kecanduan game online. Dengan begitu, anak-anak dapat menjalin kembali hubungan dengan anggota keluarga, pasangan, ataupun teman-teman dekat anak-anak. Sekian dari materi yang sempat saya jelaskan tentang kecanduan game online. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.